Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya melalui Kurniasari. Jadi kita akan pertemuan kita yang ke-8 atau ke-9 ya. Ke-8 kita akan membahas pada materi kita yang ke-6, yaitu keruncingan dan kemiringan. Nah, di sini kalian masih ingat dengan data atau masih ingat dengan suatu nilai itu kalau kita bentukkan grafik nanti dia akan bisa cenderung condongnya ke kanan atau ke kiri atau runcing atau mendatar. Nah, itu adalah di keruncingan dan kemiringan. Ini hubungannya dengan yang kemarin kita lihat pada materi kita ukuran pusat data, bahwa nanti ada hubungannya dengan rata-rata, min, rata-rata ada min sama dengan median, modus. Nah, itu nanti akan simetris atau tidak. Nah, itu adalah di kemiringan. Oke. Setiap data, contohnya data yang ini, setiap data ini atau data entah apapun data nilai, nah kalau kita gambarkan dalam atau kita sajikan dalam bentuk grafik, nanti akan mempunyai kemiringan atau keruncingan. Nah, di sini seperti ini. Nah, kita bisa melihat, kita bisa perkirakan apakah ini runcing, apakah ini miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, itu nanti ada suatu perhitungannya itu sendiri. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita bahas dulu untuk kemiringan berarti atau squareness, berarti kita bisa melihat atau kita bisa membayangkan nanti grafik itu akan condong ke kanan atau condong ke kiri. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini, ke squareness, kalau dalam pengertiannya adalah squareness adalah tingkat kesimetrisan atau kejauhan simetri dari suatu distribusi. Simetri yang mana toh? Simetri itu yang normal seperti ini. Berarti antara kanan dengan kiri itu sama. Kanan dengan kiri itu sama. Kalau nantinya cenderungnya dia akan menonjol ke kiri, berarti melihatnya dari negatif. Kalau cenderungnya ke kanan, berarti nanti akan squareness itu adalah nilai positif. Oke, kita lihat bahwa dilihat dari koefisien kemiringan. Nah, di sini saya melihat koefisien kemiringan itu dari metode Pearson, di mana koefisien kemiringan itu adalah atau sama dengan rata-rata dikurangi modus dibagi dengan standar deviasi. Oke, kalau kita membayangkan atau kita mereview lagi pada pertemuan yang lalu bahwa ada hubungan antara rata-rata, modus dengan median, itu maka kalau kita lihat secara simetris bahwa hubungannya rata-rata dikurangi modus itu sama dengan 3 kali rata-rata dikurangi median. Oke, berarti kita bisa menggunakan modus, bisa menggunakan median. Nah, kalau menggunakan median harus dikalikan 3 terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini kalau squareness-nya atau kemiringannya bernilai 0 berarti rata-rata sama dengan modus atau rata-rata sama dengan median. Nah, itu berarti harganya adalah 0. Tadi bahwa koefisien kemiringan itu rata-rata dikurangi median dibagi standar deviasi. Kalau 0 berarti sama ya, berarti dia ada simetris. Berarti di sini antara kanan dan kiri itu sama. Kemiringan yang kedua itu adalah kemiringan lebih dari 0, berarti positif ya. Berarti cenderungnya dia akan ke kanan, Berarti rata-rata itu lebih besar dari modus. Oke, rata-rata lebih besar dari modus. Kalau di sini modus lebih besar dari rata-rata, berarti dia lebih cenderung kemiringannya ke kiri. Oke,
Nah, itu bernilai negatif. Contoh perhitungannya di sini saya akan melihat dari data yang tadi, bahwa data nilai intervalnya 31 sampai 40 sama dengan sekian sekian. Nah, ini adalah nanti kita akan mencari kemiringan. Koefisien kemiringan itu tadi masih ingat, kalau rata-rata dikurangi modus dibagi dengan standar deviasi. Berarti langkah-langkahnya kita harus menentukan rata-rata, kita menentukan modus, kita menentukan standar deviasi. Oke, kita bahas satu persatu. Dan menentukan rata-rata, kita review dulu untuk ukuran pusat data. Rata-rata itu sama dengan nilai KI. Nilai KI itu adalah nilai tengahnya. Kalau di sini data yang berkelompok, nilai tengahnya dikalikan frekuensi relatifnya. Oke, nah di sini adalah kita bisa melihat bahwa nilai tengah itu adalah 35,5 dari 31 sampai 40. 41 sampai 50, nilai tengahnya adalah 45,5 dan seterusnya. Kemudian kita kalikan 35,5 XI dikalikan dengan frekuensi relatif yaitu 4. Nah, ini nanti jumlah dari XI kali F itu dibagi dengan N, frekuensi total. Berarti jumlahnya 2700 dibagi 40 yaitu 67,5. Oke, terus kemudian yang kedua kita harus menentukan modus. Tahu kan modus itu apa? Berarti di data yang sering muncul. Berarti kita harus melihat dari di sini frekuensi yang paling besar yang mana? Yang mana? Oke, yang tadi 71 sampai 80 yaitu 11. Nah, 11 itu nanti ini adalah nanti letaknya di sini. Kira-kira nilainya. Berarti modus itu sama dengan B batas bawah dari 700 sampai 80 itu ada 70,5 ditambahkan I panjang intervalnya dikalikan B1 frekuensi pada yang terletak pada modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Berarti 11 dikurangi 8, 3. Terus kemudian di sini B2 adalah frekuensi relatif terletak pada modus dikurangi setelahnya. Berarti 11 kurangi 7 berarti 4. Hasilnya adalah 74,34. Oke, yang ketiga kita menentukan standar deviasi, di mana standar deviasi itu adalah frekuensi relatif dikalikan nilai tengah dikurangi rata-rata. Oke, maksudnya rata-ratanya tadi 67,5. 67,5 berarti di sini 3 tadi nilai tengahnya 35,5 dikurangi 67,5 ya, hasilnya negatif 32. Nah, kemudian kita kuadratkan jadi 10.024. Maaf, 1024. Terus kemudian frekuensinya tinggal dikalikan frekuensi menjadi 4096. Nah, di sini kita bisa melakukan seperti ini ke data yang selanjutnya, ke kategori selanjutnya, kemudian jumlahkan menjadi 10840. Nah, dibagi dengan 40 dikurang 1. Kalau 40 dikurangi 1 itu kategori berarti datanya besar ya, data besar. Di atas 30 berarti data besar harus dikurangi 1. Nah, kemudian di sini hasilnya adalah 16,67. Nah, perhitungan dari kemiringan atau squareness tadi kita peroleh bahwa rata-rata itu 67,5, modusnya 74,34, dan standar deviasinya adalah 16,67. Nah,
Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah negatif. Nah, kita lihat bahwa rata-rata kurang dari modus, berarti hasilnya negatif. Dia cenderungnya kemana kemiringannya? Berarti cenderungnya kemiringannya adalah ke kiri. Oke. Setelah itu kita lihat dari keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari distribusi, biasanya dibandingkan dengan distribusi normal. Kalau distribusi normal itu lebih ke mesokurtik di sini. Nah, di sini kita lihat kategorinya dalam kurtosis itu ada 3, ada leptokurtik, ada mesokurtik, ada platykurtik. Nah, leptokurtik itu adalah relatif yang paling tinggi, yang paling tinggi adalah leptokurtik, yang paling rendah adalah platykurtik, yang sedang-sedang itu adalah di mesokurtik. Oke, koefisien keruncingan itu dikategorikan atau dilambangkan dengan alfa 4, di mana alfa 4 itu sama dengan 1/n jumlahnya seluruh data dikalikan frekuensi dikurangi atau frekuensi relatif dikalikan xi dikurangi x hat rata-rata, nilai tengah dikurangi rata-rata dipangkatkan 4, terus kemudian dibagi dengan standar deviasi dipangkatkan 4. Oke, apa sih yang dimaksud dengan platykurtik kalau menurut alfa di sini? Kalau alfa ini adalah nilainya nanti lebih kecil dari 3, maka distribusinya adalah platykurtik yang paling bawah. Terus kemudian kalau lebih dari 3, berarti yang paling atas leptokurtik. Terus kemudian yang paling tengah sama dengan 3 itu adalah mesokurtik. Oke, di sini kita melihat dari koefisien keruncingan dulu, bahwa koefisien keruncingan itu tadi 1/n dikalikan f ke i dikalikan nilai tengah dikurangi rata-rata dipangkatkan 4, dibagi seluruhnya dibagi dengan standar deviasi pangkat 4. Nah, tadi kita peroleh bahwa xi min x bar itu adalah 3/32, kemudian kita pangkatkan menjadi 4. Kemudian kita jumlahkan. Setelah dipangkatkan kita jumlahkan hasilnya seperti ini, kita baru masukkan ke rumus. Nah, hasilnya adalah 0,656. Ini kategorinya apa tadi? Bahwa kalau di bawah ini berarti di bawah 3 atau di atas 3? 0,656. Oh ya, di bawah 3. Berarti termasuk kategori yang awas, yang landai, atau yang atas, atau yang tengah-tengah, meso, platy, atau atau apa? Kita lihat. Oke, berarti keruncingan adalah landai, dimana bahwa landai itu adalah platykurtik. 0,656 termasuk di platykurtik. Oke, sekian dulu untuk materi saya. Silahkan nanti untuk mencoba perhitungannya di soal saya yang saya share. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.